Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Parvani. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi dan di sini saya akan memperjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Pembangunan Aplikasi Pelaporan Laba Rugi dengan metode multi-step menggunakan framework Codeigniter pada BKP Karwas Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan aplikasi BKP Karwas, yaitu aplikasi adalah suatu perangkat lunak, software, atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang dikembangkan untuk melakukan perintah tersebut. Dan BKP Karwas merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dengan beberapa bentuk layanan yang diberikan antara lain cuci mesin, polis kaca, paint protection, dan sebagainya dengan harga lebih minimal. Selanjutnya, namun di BKP Karwas sering terjadi keterlambatan laporan dan laporan lainnya sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian rancang bangun aplikasi untuk pelaporan laba rugi pada BKP Karwas Bandar Lampung. Di sini ada identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang dan data yang diperoleh, maka penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, pencarian laba rugi masih dilakukan secara manual dengan merekap nota dan dihitung sesuai dengan jumlah nota transaksi. Dan yang kedua, penyajian laporan laba rugi, terutama di laporan bulanannya masih sering mengalami keterlambatan. Di sini ada tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, dapat diambil beberapa tujuan penelitian berikut ini, yaitu yang pertama, untuk membantu sistem kerja agar menjadi lebih efektif. Dan yang kedua, untuk menghasilkan sistem akuntansi berbentuk aplikasi perhitungan laba rugi di BKP Karwas di Bandar Lampung. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan adalah bagaimana membangun aplikasi untuk pelaporan laba rugi di BKP Karwas di Bandar Lampung yang lebih efektif dan efisien. Di sini ada batasan masalahnya, yaitu batasan masalah yang penelitian membahas. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di perusahaan BKP Karwas di Bandar Lampung. Yang kedua, pengolahan data yang dilakukan beberapa transaksi, pendapatan, dan beban untuk menentukan laba rugi. Manfaatnya ada membantu mempermudah perusahaan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan untuk mengelola data, terutama bagian administrasi. Dan yang ketiga, membangun ilmu yang berkaitan laporan laba rugi secara komputerisasi. Sini ada tempat penelitian BKP Karwas, yaitu perusahaan yang bergerak bidang jasa berada di Jalan Kedamaian, Bandar Lampung. Lokasi penelitian merupakan sebuah objek penelitian dengan pertimbangan terdapat data yang cukup lengkap tentang permasalahan yang diteliti. Ada landasan teori, yaitu seperangkat definisi konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam penelitian. Di sini ada kajian teori, ada yang pertama perancangan, yang kedua aplikasi, yang ketiga akuntansi, keempat laba rugi, dan yang kelima komponen laba rugi. Di sini ada pendapatan atau penghasilan. Untuk kepentingan akuntansi, pendapatan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu ada pendapat usaha, pendapatan di luar usaha, dan yang ada beban. Beban usaha itu semua beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan usaha. Pada perusahaan jasa beban, usaha dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada beban pemasaran atau marketing expense, yang kedua beban marketing atau administrasi expense. Ada bentuk laporan laba rugi, yaitu digunakan berbentuk single step, di mana laporan laba rugi ini sering disebut laporan langsung. Saya membuat pendapatan. Kalau menurut pendapatan Kusnandi dan menurut Theodorus Tuan Kota, disimpulkan bahwa pendapatan adalah keuntungan atau bertambahnya modal melalui penjualan barang maupun jasa oleh perusahaan. Di sini ada alat pengembangan sistem, yaitu use case. Ada simbol aktor, yaitu memakai sistem berada di luar. Yang kedua ada use case yang berfungsi untuk menggambarkan apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, hubungan asosiasi dengan aktor, bagaimana aktor terlibat dengan use case.
ada include. Hubungan include menggambarkan pemanggilan lain use case. Arah panah tidak boleh ke arah base atau friend use case. Yang ketiga ada extend, yaitu menggambarkan perluasan dari use case diagram arah panah tidak boleh ke arah extending use case ke arah bawah. Dan ada tabel class diagram, yaitu simbol nama atribut kelas, yaitu adalah pembangunan pada pemrograman berorientasi objek. Ada association dengan makna umum, biasanya juga disertai dengan multiplicity. Ada panah ke samping ke kanan, itu adalah relasi antara kelas dengan makna generasi umum atau khusus. Dan strip dependency, relasi antar kelas dengan makna generalisasi umum atau khusus. Yang terakhir aggregation, relasi antar kelas dengan makna semua bagian. Sini ada tabel activity diagram, yaitu yang pertama start point, menggambarkan permulaan dari sebuah sistem yang akan dikerjakan, biasanya terletak pada objek kiri atas. Yang kedua endpoint, menggambarkan akhir dari sebuah sistem. Yang ketiga association, menggambarkan tentang hubungan antara node yang satu dengan lainnya dalam sebuah sistem. Ada activity, menggambarkan aktivitas yang dilakukan pada sistem, dan decision point menggambarkan hubungan transisi sebuah garis dari atau ke decision point. Di sini saya buat kerangka pemikir. Yaitu ada latar belakang, identifikasi, batasan masalah, perumusan masalah, metode pengumpulan data, dan perancangan sistem. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya ini pembangunan aplikasi pelaporan laba rugi dengan multi-step menggunakan framework kode igniter pada BKP CarWash. Sedangkan identifikasi masalahnya itu kita harus mencatat data transaksi laba rugi yang masih menggunakan Microsoft Excel yang tidak berbasis database, sehingga sering terjadi kesalahan pada saat menginput data transaksi. Turun ke bawah ada batasan masalah, yaitu pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi ialah bahasa pemrograman berorientasi objek atau Java NetBeans. Ada perumusan masalahnya juga, bagaimana pembangunan aplikasi yang dapat membantu untuk pelaporan laba rugi pada BKP CarWash dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan di sini dapat simpulkan ada metode pengumpulan data, harus wawancara, pengamatan, dan kepustakaan dan dokumentasinya harus juga. Dan terakhir ada perancangan sistem, use case diagram, activity diagram, class diagram, rancangan masukan dan keluaran dari struktur menu aplikasi. Ada analisa perancangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam sebuah penelitian dan dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi. Ada wawancara dibagi dua menjadi satu wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Yang kedua ada observasi, adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam observasi pelaksanaannya. Ada metode analis dan analisa kebutuhan sistem. Sini ada kebutuhan fungsional dari sistem dimaksudkan untuk mengetahui alur informasi yang berlaku pada sistem. Analisa kebutuhan fungsional pada sistem ini adalah admin dapat melakukan input, dan yang kedua admin dapat menampilkan mengedit, ketiga admin dapat melakukan pencarian data, dan yang kedua ada kebutuhan non fungsional, yaitu kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Rancangan sistemnya, use case, ada administrasi dan pimpinan, yaitu masing-masing fungsinya dia mengolah data akun, mengolah data pendapatan, mengolah data beban, mengolah data pajak, dan pimpinan mengolah monitoring. Class diagram, activity diagram, activity menu, start, dan ini rancangan pengodian. Rancangan pengodian yaitu terdapat rancangan laba rugi, kode pendapatan,
dan tipe kode urut penjelasan, kode beban, tipe kode penjelasan, karakter kode beban 3 adalah angka awal. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.